Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Awam Bicara Hukum. Orang awam bicara tentang hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu gerasi ya. Gerasi bukan garasi ya, tapi gerasi. Kalau garasi itu tempat menyimpan mobil atau tempat menyimpan sepeda motor dan alat sebagainya, itu namanya garasi. Ini adalah gerasi. Gerasi itu apa? Bahwa gerasi itu singkatnya itu diatur di pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ya, ayat 1 ya. Jadi gerasi itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 ya tentang gerasi. Gerasi itu singkatnya adalah salah satu bentuk pengampunan ya. Pengampunan itu berupa penghapusan, kemudian pengurangan ya, kemudian penghapusan yang diberikan oleh presiden kepada terpidana ya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya gerasi itu yang memberikan itu adalah presiden sebagai kepala negara ya. Cuman presiden dalam menjatuhkan atau memberikan gerasi nantinya itu adalah berdasarkan dari pertimbangan Mahkamah Agung ya. Jadi Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan apa saja mengenai permohonan gerasi itu nanti, tapi tetap keputusan itu ada di tangan presiden selaku kepala negara ya. Gerasi itu bagaimana tata caranya? Apa saja yang bisa atau siapa saja yang bisa mengajukan gerasi ya? Jadi gerasi ini bukan upaya hukum ya. Jadi gerasi ini bukan upaya hukum. Artinya gerasi itu terpidana sudah terbukti melakukan tindak pidana ya. Tapi yang dilakukan adalah semacam pemohonan kepada presiden ya. Supaya mudah-mudahan nanti dengan adanya pemohonan kepada presiden itu nanti hukumannya akan berkurang ya. Lalu apa saja yang bisa dimohonkan gerasi itu, atau terhadap terpidana yang bagaimana yang bisa mengajukan gerasi ya? Pertama, syaratnya itu adalah bahwa terpidana itu sudah dijatuhi oleh pengadilan, yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali peninjauan kembali, yaitu karena itu adalah upaya hukum luar biasa yang akan kita bahas di video berikutnya ya. Jadi misalnya bagaimana contohnya putusan berkekuatan hukum tetap itu bagaimana contohnya? Misalnya si terdakwa diputus oleh pengadilan negeri ya, itu tanggal 1 diputus ya. Kemudian tanggal 8 dia tidak mengajukan upaya hukum, baik itu banding atau dan lain sebagainya, maka itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. 7 hari itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu sudah boleh mengajukan gerasi ya. Misalnya hari ke-8 dia tidak mengajukan upaya hukum banding misalnya ya. Itu boleh dia langsung mengajukan gerasi. Lalu gerasi ini terhadap perkara apa saja yang bisa dimohonkan gerasi? Yang pertama itu adalah terpidana itu dijatuhi paling singkat ya, paling sedikit 2 tahun. Kemudian terpidana tersebut dijatuhi pidana mati. Kemudian dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Jadi ada 3 itu ya. Jadi kalau kita diputus oleh hakim setahun, tak bisa itu kita mengajukan gerasi ya. Itu minimal 2 tahun. Kemudian penjara seumur hidup dan pidana mati ya. Itu yang hanya bisa ya. Lalu siapa yang bisa mengajukan gerasi itu? Yang bisa mengajukan gerasi itu adalah terpidana sendiri atau kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya ya. Kemudian ahli warisnya itu bisa. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 berkembang bahwa Departemen Hukum dan HAM atau Kementerian Hukum dan HAM bisa meminta kepada terpidana itu untuk sedikit memaksa untuk mengajukan gerasi khususnya terhadap pidana hukuman mati ya. Jadi Dekumham itu bisa ya, Kemenkumham itu bisa ya. Bisa mengajukan memohon kepada ahli warisnya atau keluarga terpidana itu untuk mengajukan gerasi. Tapi kita balik lagi ke yang dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal itu hanya 3 itu saja. Jadi pada saat mengajukan gerasi mesti persetujuan dari terpidana ya. Mesti ya, wajib ya, harus ya. Kecuali dalam pidana mati. Kalau dalam pidana mati
itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu meskipun terdakwa tidak setuju, terpidana, mohon maaf, terpidana tidak setuju dengan mengajukan gerasi, tidak mau mengajukan gerasi, tapi ahli warisnya bisa mengajukan gerasi. Bahkan sebelum dilakukan eksekusi mati terhadap si terpidana, maka harus ada dulu gerasinya, ya. Harus ada dulu gerasi dari presiden, ya. Itu begitu ya. Jadi terhadap 3 itu. Lalu bagaimana tata cara pengajuannya? Tata cara pengajuan gerasi itu ada 2 cara, ya. Yang pasti diajukan secara dalam bentuk permohonan, ya. Permohonannya tentu secara tertulis. Sementara ini tidak ada format khusus, silahkan dibuat saja bagaimana tata caranya. Pokoknya diajukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung, melalui Pengadilan Negeri, begitu ya. Dengan hormat, saya nama ini dijatuhi pidana ini, dan saya mengajukan gerasi dengan alasan begini-begini, ya. Seperti itulah kurang lebih, ya. Cuma tidak ada konsep formalnya. Yang pasti isinya kenapa kita meminta keringanan hukuman kepada presiden, gitu ya, selaku kepala negara, ya. Jadi permohonan itu bisa diajukan melalui pengadilan negeri, ya, di mana dia diputus. Misalnya kalau dia diputus di pengadilan di Jakarta Pusat, maka diajukan melalui Jakarta Pusat. Itu ya. Kalau dia di dalam LP, maka boleh diajukan melalui kepala LP-nya. Dia kan ditahan nih, karena dia menjalani pidana tadi, misalnya pidana seumur hidup ditahan. Itu boleh di LP, ya. Boleh di LP, ya. Boleh dilakukan melalui kepala LP. Nanti kepala LP meneruskan itu kepada Mahkamah Agung, ya. Tapi salinannya itu adalah melalui pengadilan. Jadi melalui pengadilan nanti. Jadi 7 hari itu mesti disampaikan kepada pengadilan negeri di mana diputus itu untuk selanjutnya berkas perkara itu akhirnya dikirim oleh pengadilan itu. Tapi pengajuannya bisa melalui Kalapas atau kepala LP tadi, ya. Pengadilan negeri di mana diputus itu paling lama 20 hari, ya. Sejak tanggal diterima permohonan itu 20 hari mesti dikirimkan tuh. Mesti dikirimkan kepada Mahkamah Agung tuh. Berikut dengan bekas perkaranya, ya, itu dikirimkan ke Mahkamah Agung 20 hari paling lama, ya. Setelah 20 hari itu, sejak tanggal diterimanya di mejanya atau di Mahkamah Agung sana, di Jakarta sana, itu 30 hari paling lambat sejak tanggal diterimanya itu, maka Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan kepada presiden, ya. Pertimbangannya misalnya, ternyata Mahkamah Agung menyetujui permohonannya, tapi itu tadi, ya, balik kepada presiden, ya. Presidenlah yang berhak menentukan apakah ini ditolak atau diberikan. 30 hari paling lama di Mahkamah Agung nanti mesti diserahkan kepada presiden. Nah, di presiden itu paling lama sejak diterima itu 3 bulan mesti presiden memberikan jawaban. Apakah gerasi tadi itu ditolak atau dikabulkan? Kalau ditolak, ya sudah ditolak. Kalau dikabulkan, ya dikabulkan. Dikabulkannya apa? Yang tadi saya bilang bahwa ini adalah bentuk pengampunan dari presiden sebagai kepala negara, baik itu berupa pengurangan, termasuk penghapusan pidana. Bisa saja berkurang. Contoh, ada yang ngajukan gerasi itu, kalau tidak salah itu kasusnya dulu, siapa yang terdakwanya terpidana Australia itu, yang perempuan, ya, Kobe kalau tidak salah, yang kasus ganja, yang dia dituduh waktu ganja. Itu diajukan gerasi itu dikabulkan oleh Presiden SBY pada zaman itu, ya. Jadi dari 20 tahun kalau tidak salah menjadi 15 tahun kalau saya tidak salah, ya, begitu, ya. Kemudian Antasari Azhar juga dikurangi oleh Presiden Joko Widodo. Jadi begitu, ya. Tapi ada juga ditolak dan ada juga dikabulkan. Nah, nanti kalau setelah ada hasil putusannya, maka 14 hari kemudian itu paling lama diberitahukan kepada terdakwa atau ahli warisnya, ya. Jadi begitu, ya, tata cara pengajuan gerasi itu, ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa gerasi itu adalah kewenangan mutlak daripada presiden sebagai kepala negara, tapi tentu ada pertimbangan dari Mahkamah Agung sesuai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, ya. Jadi ingat bahwa gerasi itu hanya tercakup ke dalam 3 saja, bahwa pidana seumur hidup, pidana mati, dan ancaman dan putusan paling singkat dipidana 2 tahun, dan syaratnya itu adalah sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Jadi itu yang bisa diajukan gerasi. Gerasi bisa diajukan 1 kali, ya. Itu bisa diajukan 1 kali oleh si terpidana, ya, gitu, ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga orang awam mengerti tentang bagaimana itu gerasi dan bagaimana tata cara pengajuannya, ya, begitu. Sekian dari saya.
jumpa lagi di channel Awam Bicara Hukum dalam video selanjutnya. Salam Awam Bicara Hukum.